Pofkus Al-Ghifari. Aku merasa sangat lega sekarang saat aku tidak harus kembali ke Kairo untuk menikahi sahabatku sendiri. Di Kairo, aku punya seseorang sahabat namanya Zahira Atifah. Dia gadis yang baik, lebih tua dari Khadijah istriku. Ya seumuranlah denganku, hanya beda 1 tahun saja. Dia lebih muda dariku. Dia sedang mengidap penyakit leukemia atau yang disebut kanker darah, dan sekarang penyakitnya itu sudah memasuki stadium akhir. Tapi dia gadis yang sangat ceria, tidak pernah mengeluh akan takdirnya yang ia terima. Dia selalu bilang kalau penyakitnya itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepadanya. Dia tidak pernah menangisi takdirnya. Dia wanita yang kuat, baik hati, dan orangnya humble, selalu ramah pada sesama, pandai dan cerdas, apalagi dia wanita Timur Tengah. Sudah jelas dia sangat cantik. Tapi sayang, selama hampir 5 tahun aku berteman baik dengannya, sedikit pun aku tidak pernah tertarik pada sahabatku itu. Meskipun aku tahu dia memiliki rasa yang lebih padaku dari sekedar seorang sahabat. Tapi karena pembawaannya yang selalu tenang, dia tidak pernah membawa perasaan cintanya dalam hubungan persahabatan kami. Dia juga tidak memaksaku untuk membalas cintanya, meskipun sudah begitu banyak aku hutang budi pada Abi dan Uminya, termasuk Zahira sendiri. Dan beberapa bulan yang lalu, Umi dan abahnya menelponku untuk datang menemuinya dan menemaninya di saat-saat terakhir sisa usianya. Kata Umi dan abahnya, sekitar 4 bulan ini dia sangat sering di semoterapi, sekitar 2 minggu sekali. Mungkin sekarang dia sudah tidak memiliki sehelai rambut pun di kepalanya, disebabkan karena penyakit dan panasnya akibat semoterapi yang kerap ia jalani beberapa bulan terakhir ini. Dia putri semata wayang di keluarganya. Dia juga berasal dari keluarga seorang saudagar kaya raya. Umi dan abinya sangat menyayangi Zahira karena dia putri satu-satunya. Ditambah karena Zahira juga mengidap penyakit yang berbahaya. Sudah jelas Abi dan Uminya menginginkan yang terbaik bagi putri mereka, termasuk memintaku untuk poligami. Memangnya orang tua yang mana yang tidak ingin anaknya bahagia? Mereka adalah keluarga yang baik. Merekalah dulu yang merawatku di Kairo saat kakiku lumpuh selama kurang lebih 1 tahun akibat kecelakaan yang sangat hebat sekitar 5 tahun yang lalu yang kualami di Kairo saat aku masih menjadi seorang mahasiswa di Al-Azhar. Saat itu mereka merawatku layaknya putra mereka sendiri, mencarikan dokter untukku agar aku cepat sembuh. Saat itu bukan karena Umi dan abahku tak datang menjemputku untuk membawaku pulang. Di saat aku sudah pulih,
Tapi karena aku yang tidak mau kembali pulang disebabkan karena kuliahku di sana sudah memasuki semester 4, tidak mungkin aku berhenti di tengah jalan saat itu, meskipun keadaanku tak memungkinkan. Tapi Allah kirimkan Zahira dan keluarganya sebagai malaikat penolongku saat itu. Saat aku tidak bisa apa-apa, uminya Zahira merawatku layaknya putranya sendiri. Abinya Zahira yang selalu mencari dokter terbaik agar aku bisa cepat pulih saat itu. Dan Zahira yang setiap malam mencatatkan pelajaran di kampusku dengan menyalin bukunya agar aku tidak ketinggalan pelajaran. Dia yang begitu telaten mengajari dan membantuku belajar di rumahnya di saat aku tak mampu datang ke kampus selama pemulihanku. Lalu saat dia sedang berjuang untuk hidup seperti sekarang, justru aku tidak bisa apa-apa selain mengirimkan doa untuknya. Aku memang berniat untuk pergi menemuinya, tapi untuk urusan menikahinya, aku tidak bisa untuk melakukan itu. Tapi saat dia tadi menelponku agar aku tidak datang memenuhi keinginan Abi dan uminya, aku bingung. Apakah aku harus bahagia atau justru bersedih? Di satu sisi aku tidak ingin membagi cintaku karena aku hanya mencintai istriku Khadijah. Tapi di lain sisi, aku bersedih karena tak bisa membuat sahabatku bahagia. Tapi yang jelas, aku sangat lega karena aku tak harus pergi meninggalkan istriku di sini. Aku hanya berharap semoga Allah masih memberikan umur yang panjang untuk Zahira, sehingga kelak ia bisa kembali jatuh cinta pada laki-laki lain yang mau menerima dia apa adanya dan bisa membalas cinta Zahira. Meskipun aku tidak tahu apakah bisa dia melupakan perasaannya padaku. Setelah sekian lama rasa itu mengakar di hatinya. Siapa yang telepon Gus? Tanya Khadijah di ambang pintu saat aku sudah selesai menelpon. Ayo, saya ceritakan di dalam, jawabku, mengajak Khadijah masuk kembali ke kamar. Lalu kami pun duduk di sofa, sedangkan Khadijah sudah menatapku dengan penuh kebingungan. Jenengan habis nangis toh Gus? Kenapa? Cerita pada saya Gus, ucap Khadijah khawatir. Jah, maafkan saya sudah ndak jujur beberapa bulan ini sama kamu, ucapku memulai percakapan. Maksud jenengan? Tanya Khadijah tak paham. Beberapa bulan yang lalu, orang tua sahabat saya di Kairo menelpon saya dan mereka meminta saya untuk datang ke sana menemui sahabat saya yang sedang sakit keras di sana. Lalu, apa jenengan mau pergi kembali ke Kairo? Tanya Khadijah cemas. Awalnya iya, saya akan pergi ke Kairo saat kandunganmu berusia 7 bulan. Tapi tadi sahabat saya menelpon agar saya tidak pergi ke sana untuk menemuinya, jawabku. Kenapa toh Gus? Saya rela kok
jenengan pergi sementara waktu untuk menemui sahabat jenengan di sana. Insya Allah saya kuat menunggu, jawab Khadijah. Ndak Ja, saya ndak mau pergi sekarang. Sahabat saya benar, saya ndak akan bisa jauh-jauh dari kamu. Dan kamu tahu apa yang diminta Abah dan Uminya sahabatku itu. Apa toh Gus? Saya diminta untuk menikahi Zahira, putri mereka yang tak lain adalah sahabat saya di Kairo. Lalu, apa jenengan mau menikahi sahabat jenengan iku? Ya ndak lah Ja, mana mungkin saya akan mengkhianati pernikahan kita di saat kamu sedang berjuang seperti ini. Untuk anak saya memang berniat untuk pergi, tapi saya ndak pernah berniat untuk menikah lagi Ja. Gus, penyakit apa sing diderita sahabat jenengan iku? Leukemia Ja, dan sekarang sudah memasuki stadium akhir. Karena itu, Abah karo uminya meminta saya datang untuk menikahi Zahira, karena mereka tahu Zahira mencintai saya. Tapi kamu harus percaya Ja, sungguh saya tidak pernah mencintai wanita selain kamu, kecuali Umi. Jawabku menjelaskan agar Khadijah tidak salah paham. Aku genggam erat tangan Khadijah yang sudah berkeringat basah karena khawatir dan cemas. Gus, jujur, saya ndak munafik. Saya ndak bisa Gus jika harus membagi jenengan karo wanita lain, meskipun ikut sahabat jenengan sendiri. Ucap Khadijah sudah berkaca-kaca. Gus, memangnya kenapa orang tua Zahira sampai berani meminta jenengan menikah lagi, sambung Khadijah. Karena mereka lah dulu yang merawat saya saat saya mengalami kecelakaan dan mengakibatkan saya lumpuh kurang lebih 1 tahun. Jawabku cemas, takut Khadijah salah paham. Lumpuh, lumpuh kenapa toh Gus? Tanya Khadijah yang tidak tahu apa yang pernah menimpaku. Jadi begini ceritanya Ja, sekitar 5 tahun yang lalu. Aku pun menceritakan semuanya pada Khadijah apa yang pernah menimpaku dan apa yang telah dilakukan oleh Zahira dan keluarganya, sampai Umi dan abahnya Zahira memintaku untuk menikahi putri mereka. Sedangkan Khadijah sudah sembab menangis mendengar ceritaku hingga akhir. Gus, maafin Dija yang egois, tapi sungguh Dija tidak bisa jika harus membagi jenengan dengan wanita lain. Meskipun wanita itu pernah begitu berjasa dalam hidup jenengan. Sungguh Gus, Dija tidak ridho. Ucap Khadijah yang sudah memelukku erat dengan wajah yang sembab. Sudah Ja, ndak usah menangis lagi. Saya juga ndak mau menikah lagi. Zahira juga ndak memaksa saya untuk membalas cintanya. Ucapku memenangkan Khadijah. Hanya kamu satu-satunya wanita yang akan menjadi pendamping saya hingga ke surga kelak insya Allah Ja. Hanya kamu yang akan menjadi ibu dari anak-anak saya. Jadi Wistoyo, ndak usah nangis lagi. Maafin saya juga ndak jujur sama kamu. Tapi Gus, saya juga merasa bersalah dan ndak enak hati pada Abi karo uminya Zahira. Tapi saya juga ndak rela jenengan nikah lagi, sambung Khadijah yang masih menangis di pelukanku.
Enggak, saya ndak akan nikah lagi, Jah. Saya janji sampai kapanpun, hanya kamu yang akan menjadi ibu dari anak-anak saya. Jadi wis toyo, ndak usah menangis lagi. Sambungku menenangkan Khadijah. Bersambung. Semoga suka. Maaf